Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, pohon duren, pohon sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan lebaran banyak duit. Ngomong duit amin kenceng. Daun salam, daun kentang, yang jawab salam semoga pada lunas utang. Anak kancil nabrak gajah, yang ceramah di depan orangnya kecil tapi Arjuna penjelajah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jalal furqan fi syahri Ramadan, wabil hikmati wal bayan, walladhi sholata waz zakata wal hajja was siyam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina ya'maluna sholihah wa yajtanibunal manhiyah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Ajib, Ajja wa jalla jalla jalaluhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wan naimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan, terutama kepada fadilatul qurama wa zumratul ulama, para sadatul ulama wal muallimin, para alim, para ulama, para masyayikh, para tuan guru haji, para kesepuhan, para pensepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan dengan kumpulnya para beliau adalah merupakan salah satu penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, minal a'la ilal adna, yang terhormat dan juga yang mulia Bapak Kepala Desa yang kerap dipanggil Jaro Ngora, atau kalau bahasa Jawa saya Lurah Enom, yang alhamdulillah juga beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan semoga Bapak Lurah tahun yang akan datang jadi gubernur di Kalimantan. Juga tak lupa Bapak Dewan, yakni Bapak Agus Wahyu Agustin, yang tadi juga telah menyampaikan sambutannya sangat luar biasa. Kita doakan selesai Ramadan ini beliau segera mendapatkan pendamping hidup yang setia. Ulah tanggung kita doakan semoga opatkan. Juga yang saya hormati
orang tua kami Bapak Uba Sanjaya. Beliau sebagai Menteri Perhubungan menghubungkan saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Kampung Kemasan. Mudah-mudahan wasilah beliau dan kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati satu acara yang mulia, yakni Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan balasan limpahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu, para hadirin masyarakat Kampung Kemasan. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita hidup di dunia ini perlu Ramadan. Kenapa kita hidup perlu Ramadan? Karena kita perlu untuk menghanguskan dosa kita kepada Allah. Kenapa kita hidup perlu Ramadan? Karena Ramadan ini adalah bulan yang suci untuk umat Islam. Namun Bapak Ibu sayang, sungguh sayang, terkadang 10 Ramadan terakhir yang ramai bukan lagi masjid, tapi yang ramai 10 Ramadan terakhir pasar. Apalagi bapak-bapak mempersiapkan baju lebaran, baju kokoh mereknya Almia, belinya dari Tanah Abang. Seberang jalan di belakangnya ada Masjid Baitul Makmur, di sebelahnya ada warung Sunda. Di situ khusus baju Almia. Belum lagi ibu-ibu 10 Ramadan terakhir pada ke pasar, ke mall, ada yang ke Rau, ke Cirebon untuk beli kerudung dipersiapkan lebaran. Model kerudung sekarang yang lagi tren namanya kerudung pasmina. Harganya 245 kalau belinya di Tanah Abang. Ada juga yang belinya kerudung merek El Jata. Ada lagi Rabani. Ada yang beli Joya. Ada yang beli Uwais. Itu 435 harganya. Belum mempersiapkan dari mulai bedaknya untuk lebaran. Ibu-ibu ada yang sudah beli bedak macam-macam. Ada yang udah beli bedak mereknya Wardah nomor 4. Ada yang bedaknya Viva. Ada yang Revlon. Ada yang Ines. Ada yang SR12. Ada juga Pon. Ada yang Pixi. Dan juga ada yang ada tasnya yang supaya nanti lebaran glowing, namanya MS Glow. Lebaran Idul Fitri bukan pakaian yang baru, tapi kolbu yang harus baru. Belum lagi sehari mau lebaran, nyambut lebaran, menyambut Ramadan kemarin, yang ramai selain pasar, yang kedua yang ramai kuburan. Semua datang ke kuburan tujuan untuk bersilaturahmi ke kuburan. Mending kita datang ke kuburan silaturahmi daripada orang yang di kuburan silaturahmi ke rumah. Bisa repot urusannya. Ibu bapak para hadirin yang sangat saya muliakan, zaman sekarang orang itu sudah lagi tidak takut dengan dosa. Di kampung saya kotak amal masjid ada yang berani ngambil, Pak. Di kampung saya ada Al-Quran yang harganya 1.500.000, ada yang ngambil, Pak. Padahal Al-Quran ini mereka berani ambil. Cuman satu alat masjid yang maling manapun tidak berani ambil. Apa itu? Katil, Pak. Keranda mayit yang dibuat dari stainless
Padahal kalau dipikir-pikir, kalau dijual mahal harganya. Tapi kenapa maling tidak berani ambil? Sebab kalau diambil nanti 17 kuntilanak milu kabeh. Dan begitu juga di dalam bulan suci Ramadan. Selama Ramadan tidak terdengar seorang suami yang memarahi istrinya, dan juga tidak terdengar seorang istri yang melototin suaminya. Karena zaman sekarang ini perempuan-perempuan ini makhluk Allah yang paling aneh tapi nyata. Makhluk aneh tapi nyata. Kenapa saya katakan perempuan itu makhluk aneh tapi nyata? Mereka itu senang diberi tapi jarang berterima kasih. Barang siapa seorang suami yang mau lebaran 7 hari lagi tidak memberikan THR kepada istrinya, maka tertutuplah pintu-pintu kamar istrinya. Senyum-senyum ibu-ibu dibelain, artinya iya itu. Maka kenapa zaman sekarang ibu bapak setahun yang lalu bahkan kita 2 tahun ditimpa dengan bencana. Belum selesai bencana corona diturunkan oleh Allah bencana-bencana yang lain. Bencana yang disebabkan oleh alam. Dan juga ada ternyata dalam hidup kita ini bencana yang lebih besar. Apa itu bencana yang lebih besar? Adalah bencana yang terjadi dalam rumah tangga kita. Punya mitoha, cerewet sama menantu, sama itu juga bencana. Atau menantu yang pelit sama mertua, itu juga sama bencana. Ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sama itu juga bencana. Atau ada seorang suami yang mencintai istri tetangga, itu lebih bencana lagi. Maka disebabkan oleh itu bencana yang terjadi yang turun ke muka bumi kita ini, bencana corona terjadi. Kita diperintahkan untuk pakai masker. Itu artinya menandakan kenapa kita harus pakai masker. Ternyata mulut kita ini terlalu banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Karena apapun seorang manusia, dimanapun kita, pasti tidak lepas yang namanya ngomongin orang. Apalagi ibu-ibu kalau kondangan melihat pengantin laki-lakinya ganteng, pengantin perempuannya maaf jelek, pasti ngomong, wih orang kelem bocah. Ini lakinya ganteng, istrinya seperti ini. Begitu sebaliknya, istrinya cantik, laki-lakinya maaf udah ganteng, pasti diomongin. Begitu prasmanan telurnya dibelah jadi 2, mikirin pasti ngomong, sejak kapan ada ayam telurnya cuma separuh. Dan ini yang sering terjadi. Kenapa kita pakai masker? Oh, itu ternyata mulut kita terlalu banyak dosa. Allah bukan saja tidak bisa Bapak Ibu berikan penyakit lewat mata, bisa. Kenapa lewat mata? Karena ibu-ibu zaman sekarang matanya bukan lagi untuk baca Al-Quran, tapi lebih banyak sekarang kedua matanya untuk lihat film sinetron yang berjudul Ikatan Cinta. Saya mah hewa sama si Roy, sama si Elsa, hewa saya. Padahal itu masih saudara sama si Andi. Nah, kenapa kita diperintahkan seperti itu? Kita harus jaga jarak di 2 tahun yang lalu. Oh, ini mungkin terjadi, kita jaga
kita ternyata terlalu dekat dengan manusia, tapi kita jauh kepada Allah. Di mana-mana, mau masuk kemana saja, pasti kita suruh cuci tangan. Cuci tangan terus, makannya kapan? Cuci tangan yang bersih. Tapi ketika kita selesai cuci tangan, tapi kita tidak makan. Nah, disinilah Ramadan yang paling terpenting adalah hadiah yang terbesar. Ramadan ini Bapak Ibu, hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampailah kepada kita. Bahkan di bulan suci Ramadan ini yang paling terpenting adalah dapat merubah perilaku manusia untuk 11 bulan yang akan datang. Kalau di 11 bulan yang akan datang tidak merubah perilaku dalam kehidupan kita, berarti kita belum sukses menjalani Ramadan ini. Semoga kita semua dalam menjalani ibadah suci bulan suci Ramadan ini orang-orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah Ramadan ini ibadah yang sirriyah, yang sifatnya rahasia antara orang yang berpuasa dengan Allah. Kita tidak tahu orang yang puasa atau tidak, Allah yang tahu. Bahkan ada yang kelihatannya lemes, sampai kena angin dia roboh. Dikira orang dia khusyuk puasanya, padahal bukan khusyuk puasa. Dia mikir THR belum cair-cair. Ada yang berpuasa ketika di depan teman-temannya meludah terus, buang air ludah biar dikira puasa, padahal pagi hari dia udah makan di warteg. Maka semua yang dilakukan oleh Allah dalam bulan Ramadan, Allah kumpulkan kebaikannya. Untuk apa tujuannya? Untuk mensucikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para hadirin yang sangat Allah muliakan, bahkan di peringatan nuzulul Quran yang paling terpenting adalah bagaimana kita upaya mendekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu secara keseluruhan. Dari langit dunia turun kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Proses turunnya Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi ternyata Al-Quran turun bukan hanya pada bulan suci Ramadan saja, tapi prosesnya 22 tahun, 2 bulan, dan juga 22 hari. Dan Al-Quran menjawab, merespon semua yang Allah wahyukan kepada Nabi. Sebelum dibukukan, dimushafkan Al-Quran, ditulis Al-Quran di pelepah kurma, di tulang belulang onta. Begitu para sahabat, para penghafal Al-Quran gugur di medan perang, maka sahabat punya inisiatif untuk memberesi semua tulisan-tulisan yang berserakan yang ada pada tulang belulang onta dan pelepah kurma untuk dijadikan satu mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani pada waktu Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan disitulah ditulis oleh Zaid bin Hisam, diberikan tanda harokat, dan sampai kepada kita tinggal bagaimana membacanya. Kenapa orang sekarang jauh dari rahmat Allah, Bapak Ibu? Orang sekarang itu banyak jauh dari rahmat Allah.
Karena memang zaman sekarang ini jauh dari Al-Quran. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya di rumah kita, dengan Al-Quran di rumah kita, dengan HP yang ada di rumah kita, saya yakin jauh lebih banyak HP di rumah kita dibanding Al-Quran. Satu orang HP-nya 2, satu HP 2 kartu, 2 HP 4 kartu, giliran mau nelpon gak ada pulsanya. Dengan kendaraan motor kita yang kita miliki, bahkan jauh lebih banyak motor kendaraan kita sampai gak masuk ke rumah saking banyaknya motor kita. Tapi dengan Al-Quran, satu rumah Al-Quran cuma satu. Bapaknya pakai Al-Quran itu, ibunya mau baca Quran, Al-Qurannya itu. Anaknya yang mau baca Quran itu, semua Al-Quran dalam satu rumah cuma punya satu. Giliran dibawa sama anaknya mau belajar ngaji di masjid kemasan, Al-Qurannya udah rusak, bekas semua pakai Al-Quran cuma satu. Akhirnya Al-Quran ditambal dengan lakban warna hitam. Aro'aita ladzi yukadzibu bidin, surat Al-Maun nyambung lagi ke Fatihah. Selesai baca Fatihah, itu anaknya suruh baca surat Al-Maun, suruh gurunya coba surat Al-Maun, baca surat Al-Maun. Aro'aita ladzina yukadzibu bidin fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Maunnya nyambung lagi ke Fatihah. Kata ustadznya, apa ini Al-Quran kamu kok Fatihah semua? Maka saya bangga tadi ditampilkan anak-anak kita penghafal Quran surat An-Naba. Maka apa 3 manfaat yang mereka nanti akan dapatkan? Ada 4 janji Allah kepadanya. Bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran, Bapak Ibu, kalau kita tidak biasakan dari mulai usia dini, tidak dibiasakan dari usia mulai yang tadi membaca Al-Quran, lidah kita kalau sudah tumbuh dewasa, maka lidah kita akan kaku untuk membaca Al-Quran. Bekas tidak sering baca Quran, kata ustadznya suruh baca Al-Fatihah aja nggak ketemu-temu. Kata ustadz, ayo nak baca surat Fatihah. Sirotol, apa jawabnya anak? Sitolol. Apanya sitolol? Ulang lagi sirotol. Jawab lagi sitolol. Kata ustadznya, sirotol ladina, sitolol tadinya. Karena lidah kita itu kaku, bekas tidak pernah kita datangkan anak kita kepada guru ngaji. Salah satu sifat yang mulia orang tua kepada anak, kalau anak kita untuk didatarkan pengajian, untuk anak kita datangkan ke ustaz untuk belajar ngaji, orang tua harus antar anaknya di tempat guru ngajinya. Jangan kalah dengan sekolah PAUD, sekolah PAUD sampai orang tuanya nungguin sampai pulang. Di tempat saya orang tuanya sibuk di dapur di rumah, akhirnya yang nganter ke sekolah anaknya di PAUD itu neneknya yang suruh nganter. Sampai uang neneknya habis dipakai buat cucunya beli ikan cupang. Maka itu yang terjadi, Pak. Al-Quran apa janji Allah bagi mereka yang menghafal Al-Quran? Mereka diaku sebagai keluarga Allah di muka bumi. Allah punya keluarga di muka bumi, manusia yang mulia. Siapa manusia yang mulia? Yang diaku oleh Allah sebagai keluarga Allah adalah bagi mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran. Justru kita ini disebut oleh Allah, Pak, Bu, di dalam Al-Quran kita itu ada 4 istilah dalam Al-Quran. Manusia hidup disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ada 4 istilah. Yang pertama, manusia disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah basar. Apa itu basar? Manusia itu adalah nampak, nyata, dan juga berkulit. Itulah manusia. Bahkan manusia punya biologis. Maka wajah manusia ini tidak sama dengan wajah teman kita.
Sedunia ini wajah ini tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena wajah kita ini dapat langsung dari Allah, bukan dapat pesan kita kepada Allah. Maka wajah kita ini adalah gambaran dua hal. Bapak Ibu, wajah kita ini gambaran dua hal. Yang pertama hati, yang kedua perut. Kenapa wajah itu gambaran hati? Kalau hati orang itu tenang, maka kelihatan dari wajahnya juga tenang. Tapi biarpun ibu-ibu beli bedak harganya 2 juta, nggak akan pernah glowing kalau hatinya mikirin cicilan belum lunas-lunas. Hati dari wajahnya kelihatan. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah perut. Orang kalau ada masalah, ada penyakit di dalam perut, maka terlihat dari wajahnya, walaupun orang itu pura-pura sehat. Maka Allah sebutkan manusia ini dalam Al-Quran adalah basar, yaitu nampak dan berbiologis. Maka ibu-ibu jamaah, jangan pernah minder kepada orang yang cantik. Insya Allah ibu pun tidak pernah kalah cantik. Kalau ibu pengen percaya bahwa ibu cantik, silahkan ibu datang di Papua. Insya Allah ibu yang paling cantik di Papua. Jadi gak usah khawatir kita itu gak cantik. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah ajarkan manusia ini untuk bersifat jujur. Bu, harus jujur, Pak. Kenapa? Jujur kita bukan 30 hari. Jujur kita bukan untuk 1 bulan, tapi jujur kita untuk sepanjang kehidupan kita. Hidup selalu diawasi oleh Allah. Jujur kita, terutama ibu-ibu, jujur kepada suami. Kalau memang beli baju dari online, ditanya sama suami, ini baju kapan? Jangan bilang baju dulu, tunggu baju baru datang dari online. Ini nggak jujur. Salah satu merusak pahala puasa karena bohong. Ibu harus jujur. Maka seorang istri yang jujur kepada suaminya di bulan suci Ramadan, maka Allah akan siapkan pahala untuk seorang istri yang apabila berkata jujur seadanya kepada suaminya. Kalau ibu belum belikan baju sama suami, cepat-cepat ngomong sama suami. Ini lebaran udah mau datang Pak, kapan pokoknya mah beli baju teh ayeuna. Maksa sama suami. Maka seorang istri ini diajarkan untuk apa? Lebih baik perilaku kita. Ada satu perkataan, barang siapa seorang istri yang menyambut datang suami dari tempat kerja di ruang tamu, maka pahalanya Pak Ibu cuma dapat 10. Kalau kita nyambut suami di pagar rumah, datang suami kita dari tempat kerja, ibu-ibu sambut suami di luar pagar rumah, ibu dapat pahala 100. Tapi kalau ibu pengen pahalanya 1000, yang ibu dapatkan, sambut suami ketika pulang kerja, jangan di ruang tamu, jangan di pagar rumah, silakan adang suami kita di perapatan dan depan itu dulu. Kalau bisa depan Marbella sana tuan, ketemu sama suaminya, lagi apa kamu lagi nungguin supaya dapat 1000. Apa yang tidak mendapat pahala seorang perempuan, kunci surga ada pada suami. Walaupun dikatakan ibu telapak kakinya ada surga, kuncinya kepada suami. Di Ramadan ibu siapkan sahur, lebih pahalanya. Yang hari biasa saja Bu, bulan biasa saja, barang siapa seorang istri yang menyiapkan minum 1 gelas air putih untuk suaminya, maka Allah catat baginya sama seperti kita beribadah 100 rakaat. Ibu nyiapin minum buat suami 100 rakaat 1 gelas. Apalagi ya air putihnya 1 gelas, ditambah lagi 1 gelas kopi 200 Bu. Tambah lagi teh manisnya 300.
Tapi kalau ibu pengen dapat pahala 1000, jangan di gelas kasih minum suami, sekalian di galon. Apa yang tidak dapat di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Ibu semangat urus suami bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena setiap seorang istri yang menyiapkan makan suaminya, sehingga nasi yang ibu siapkan, 1 butir nasi yang disiapkan oleh ibu dimakan oleh suaminya, 1 butir nasi ternyata bisa merontokkan 70 kali dosa seorang istri. Makanya untung kalau punya suami doyan makan, jangan dimarahi. Ini suami makan aja, justru dengan suami kita banyak makan, habislah dosa kita. Nanti mulai sahur, yang biasa nggak pernah sahur suaminya, sahurnya sedikit. Kak, untuk malam ini kita selesai pengajian, makanmu harus lebih banyak dari hari-hari biasa. Kalau bisa disuapin. Maka kenapa demikian di bulan suci Ramadan Allah ajarkan supaya lebih baik nanti untuk 11 bulan. Bukan dari minum, bukan dari makan, dari mulai kebersihan seorang suami pun harus diperhatikan oleh istri, Bu. Dari bagaimana mulai kebersihan suami, dari bagaimana mandi suami. Kalau mandi suami di kamar mandi, Bu, sabun itu kalau udah kecil, sabunna eta lamun geus leutik geura ganti. Ieu mah kadang sabunna bata eta padewan lamun can leutik can ganti-ganti biasa. Iki kadang-kadang eta sabun tos leutik meuli nu anyar, eta nu leutik eta ditumpangkeun luhur sabun nu anyar. Urang mikiran bae sejak kapan aya sabun nganak gitu. Kayak beli deui nu anyar deui, sabun anu sejenna nu beuli kamari teh masih kena leutik tumpangkeun sampai sabun numpuk 4 anaknya. Itu kalau udah kecil, Bu, atau leutik eta sabunna geura meuli anu anyar jeung salaki supaya sabun eta mudah dipakai untuk suami. Ini sabun udah kecil masih dipakai terus. Saya khawatir kalau yang pakai suami nggak masalah, tapi ketika giliran ibu yang pakai sabun atau leutik dipakai diusap-usapkan kana badan, diusapkan kana dada, kena ragat. Akhirnya ragat jatuh dikirain kanyut. Apa tuh kanyut itu? Ya itulah ke bawah air gitu. Sabun kita pakai di dada, sabun kita usapin di bagian badan kita. Karena sabunnya kecil jatuh ke bawah air, dikirain ke bawah air, padahal masuk. Ini bahayanya ke ibu sendiri. Pas malam nanti suami pakai berbusa nanti. Makanya begitu juga dengan sikat gigi di rumah kita. Seminggu sekali, paling maksimal 2 minggu sekali ganti sikat gigi suami. Jangan ini mas sikat gigi serumah cuma pakai 1 sikat gigi doang. Suami pakai sikat giginya itu, istri pakai sikat gigi itu, anaknya 4 pakai sikat giginya itu, sampai sikat gigi itu kuat kejebrak eta. Eta lamun sikat bisa ngomong pasti ngomong, nggak tahan deh sama gigi-gigi kalian. Ganti terus. Begitu juga sampo-nya disiapkan di botol buat suami pakai supaya suami wangi rambut. Kalau supaya pakai sampo yang murah irit, harganya murah, busanya banyak, belikan suami kita samponya rinso cair. Ya, begitu juga siapkan odolnya, Pepsodentnya. Jangan sampai ini mah udah kempreng masih dipakai aja. Giliran suami mau pakai sampai nyiaran gunting sama pisau untuk ngeblek dari tengahnya itu. Masya Allah. Ganti hal semacam itu pun harus dilakukan bagi seorang istri, apalagi di bulan suci Ramadan nanti. Maka yang paling terpenting masuknya kita sebentar lagi di Idul Fitri. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi dosa-dosa kita tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu, nanti di Idul Fitri yang paling pertama tangan yang ibu sentuh siapa? Adalah suami kita. Jangan pernah kita merasa paling benar di hadapan suami kita,
tapi kita merasa banyak salah di hadapan suami kita. Insya Allah kalau kita hidup merasa banyak salah, kita hidup merasa banyak dosa, maka hidup akan jauh lebih berkah. Ibu bapak, orang dulu dengan orang sekarang Pak, hidupnya itu jauh lebih berkah orang dulu. Orang jalma ayeuna dengan alma kapungkur eta jauh lebih berkah jelma baheula orang-orang dulu. Kenapa saya katakan orang dulu hidupnya jauh lebih berkah dibanding orang sekarang? Kunci mereka hidup berkah yang pertama, orang-orang dulu hidupnya yakinnya betul-betul sama Allah. Ada yang sakit, orang dulu Pak, kalau ada orang kencing aja, ya kalau orang Jawa bilang anyah-anyahan, kalau orang Sunda bilang ya kencing terus-terusan itu beser. Ya, orang dulu kalau beser tidak pernah datang ke dokter, cukup diikat jempol kakinya. Kenapa bisa sembuh? Sembuh karena yakin kepada Allah. Kalau ada orang bekas tidur, lehernya sakit, gak bisa nengok ke kanan, yang dijemur apa? Bantalnya. Yakin, maka sembuh dengan yakin itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada seorang anak masih kecil, mau dibawa ke rumah ibunya, mau dibawa ke rumah orang tua suaminya, ada nenek tuanya ngomong, ini anak masih bayi, kalau mau dibawa ke rumah orang tua suami, coba bawa dulu ke dia, bawa dulu ke sini. Begitu dibawa ke orang tuanya, ke nenek-neneknya, ke nenek yang udah tua, itu anak dikasih syarat sama neneknya supaya nggak kena sawan. Dimasukkanlah tangan nenek itu ke dalam sarungnya nenek tersebut. Begitu sudah dimasukkan, beginiin sama anak bayinya. Kenapa? Orang dulu masih percaya dengan hal itu, dengan nenek-nenek kasih syarat kepada anak bayinya menantunya. Coba sekarang kalau kayak gitu, ada nenek-nenek masukin tangan ke sarungnya sendiri, diusapin di wajahnya bayi, pasti bersin pasti, sebab bulunya nempel itu pasti. Maka orang dulu tuh yakin dengan hal semacam ini. Orang dulu sakitnya nggak macam-macam. Orang sekarang sakit itu dikritik. Pertama bulan ini yang mati tangan dulu. Yang kedua hari besok yang mati kaki. Semuanya nanti udah full baru mati semua. Orang dulu gak susah. Makanya ibu bapak, kalau kita supaya tidak terjangkit penyakit darah tinggi itu gampang kuncinya. Apa supaya kita tidak kena penyakit darah tinggi? Setiap pagi kita minum minyak sayur setengah sendok teh. Itu pagi. Nanti pas giliran tidur minum lagi setengah sendok teh, kita minum minyak sayur. Insya Allah yang rajin minum minyak sayur tidak akan pernah naik, tidak akan pernah darah tinggi. Kenapa? Sebab leur, licin, gak bakal naik darahnya. Ini yang terjadi di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, bahwa peringatan Nuzulul Quran ini supaya kita tahu dengan sejarah. Manusia disebut dalam Al-Quran apa yang kedua? Bani Adam. Apa Bani Adam itu? Manusia yang harus tahu dengan sejarah. Kenapa? Kalau kita haji, kalau kita umroh harus mampir dulu ke Madinah. Padahal Bapak, rangkaian ibadah haji, rangkaian ibadah umroh semua dilakukan di Mekah. Tapi kenapa orang yang umroh, orang yang haji mampir dulu ke Madinah? Karena di Madinah ada makam baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak lupa sejarah Masjid Nabawi. Begitu kita umroh haji, bagi orang yang umroh, bagi orang yang haji pasti mampir dulu ke Gunung Uhud. Kenapa? Supaya kita tahu sejarah
bahwa di Gunung Uhud ada 70 orang penghafal Al-Quran yang dulu meninggal di medan perang. Dan kita berziarah di kuburan orang-orang tua dulu kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Ini sama untuk mengingat sejarah. Beda kalau kita memang betul kita kirim doa buat orang tua kita, cukup di rumah pun sampai. Tapi beda saja dengan kita datang ke rumahnya. Sama seperti halnya ibu bapak mau lebaran, ngasih orang tua, ngirim duit ke orang tua, duitnya ngirim lewat transfer, tapi orangnya nggak datang. Kira-kira lebih bahagia mana ibu anak kita di Idul Fitri ini? Apakah cuma yang datang uangnya saja tapi orangnya nggak datang? Apa mending orangnya datang uangnya datang? Pasti ibu pilih orangnya datang, uangnya pun kirimannya datang. Itu yang paling senang bahagia orang tua. Ada di kampung saya, orang tuanya ini udah tua Pak Ibu, anaknya punya anak 8, semua 8-8-nya anak ngirim terus sama orang tua. Dari mulai hari Senin sampai hari Minggu gak berhenti-berhenti ngirim terus. Senin ngirim melon, Selasa ngirim pepaya, terus Rabu ngirim pisang, Kamis ngirim semangka, hari Senin sampai hari Minggu anaknya semua ngirim ke orang tuanya bulan Ramadan. Ternyata bergiliran orang tua masuk ke kamar, dia cerita sama tetangga sebelahnya, saya mah bersyukur punya anak 8-8-nya semua Ramadan pada ngirim dari hari Senin sampai Minggu. Ternyata orang tuanya masuk ke kamar, buka kotak lemari, sertifikat tanahnya hilang. Ya pantesan ngirim sama orang tua, habis ngejual sertifikat tanah orang tuanya. Maka di bulan suci Ramadan yang paling terpenting nanti ibu, wajah suami kita, tangan suami kita yang lebih utama, kita tempelkan tangan kita kepadanya supaya kita menggugurkan dosa yang tidak terasa selama sebelum Ramadan dan sampai ke Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita khususnya, untuk kita bisa meraih ketakwaan, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Makanya ada dalam Al-Quran itu as-saum, ada dalam Al-Quran itu as-siyam. Kalau as-saum itu Allah catat dalam Al-Quran cuma 1 kali, inni nadartu lirahmani as-saum. Jadi as-saum itu cuma Allah catat dalam Al-Quran 1 kali. Untuk siapa? Untuk Siti Maryam pada waktu itu. Siti Maryam punya anak Nabi Isa, diperintahkan oleh Allah, hai Maryam, jangan kau bicarakan apa yang terjadi kepadamu, biarkan nanti anakmu Isa yang bercerita kepadanya. Jadi akhirnya di zaman waktu Siti Maryam, Bapak Ibu, puasanya beda dengan kita. Kalau puasa kita menahan lapar dan haus, kalau Siti Maryam boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh bicara. Makanya as-saum ini sering kita katakan kalau kita sedang berpuasa sunnah, maka saum ini dimaknai umum maknanya. Ketika kita lagi puasa Senin atau puasa sunnah-sunnah lainnya, ditawari makan sama keluarga kita, maaf saya lagi saum, itu. Tapi kalau siang itu untuk siapa? Untuk qamul amanu, untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu berpuasa, tapi orang yang beriman pasti mampu berpuasa. Karena puasa ini semata-mata bukan ajaran lapar, puasa ini semata-mata bukan ajaran haus, tapi puasa ini adalah ajaran ketaatan. Karena puasa itu punya Allah, maka Allah langsung yang memberikan pahala. Maka kenapa sekarang coba kita lihat Bapak Ibu, pengeluaran kita lebih banyak bulan Ramadan dibanding bulan-bulan biasa. Kenapa? Tapi Allah cukupkan baginya orang yang berpuasa. Padahal bulan biasa lebih irit
bulan Ramadan malah lebih banyak pengeluarannya. Kenapa lebih banyak pengeluarannya? Memang makan kita cuma 2 kali, buka puasa sama sahur, tapi pengeluaran lebih banyak karena mikir teman-teman makannya ini nggak kehitung kadang-kadang. Orang puasa jalan dari kemasan sampai ke Anyer, semua pedagang takjil yang di jalan rasanya pengen semua beli yang ada di jalan. Mau kita kumpulkan di atas meja, giliran makan kita udah kumpul di atas meja sampai kaki meja miring, nggak kuat nahan makanan di atas meja, saking banyaknya makanan yang kita kumpulkan. Maka sebelum azan selesai makanan kita, Masya Allah, selesai makan bala-bala, makan bakwan, langsung mata kita tertuju kepada es buah. Es buah selesai, tertuju lagi ke makanan-makanan yang lainnya, sehingga makanan kita banyak dimakan. Sampai ulang kali kita makan, sampai gak muat di perut, nangsang di tenggorokan ulang kalinya. Begitu malamnya di bawah terawih, terawihnya cepat, imamnya gancang, imamnya cepat. Pas ruku ulang kali jatuh semua di lantai. Tuh. Maka yang paling terpenting di peringatan nuzul Quran ini bagaimana kita upaya untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Janji Allah bagi orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang kedua adalah orang tersebut bisa menolong dirinya dan juga bisa menolong untuk keluarganya. Dia akan memakaikan jubah untuk kedua orang tuanya. Dia berkata, kok saya dipakai jubah ya Allah ya Rabb? Karena mereka orang tua yang telah membawa anaknya untuk belajar Al-Quran. Bagi orang tua yang membawa anaknya untuk menjadi tahfidz Quran, bagaimana orang tua yang membawa anaknya untuk belajar Al-Quran, kelak nanti orang tua tersebut akan dipakaikan jubah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dipakaikan jubah, maka ditaruhkan mahkota yang ada di atas kepala yang dibuat oleh Allah dari cahaya. Itu akan dipakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya yang membawa anaknya untuk bisa membaca Al-Qur'annya dengan baik. Maka di peringatan nuzul Quran ini Pak Ibu, orang baca Quran di dalam sholat maka sama pahalanya mengundang 100 kebaikan. Kalau Al-Quran dibaca di dalam sholat itu mengundang 100 kebaikan. Apabila Al-Quran dibaca di luar sholat maka mengundang 10 kebaikan. Maka Bapak Ibu, orang dulu jauh lebih berkah. Tuh hidupnya yakin sama Allah tuh benar-benar. Yang kedua, hidup orang dulu jauh lebih berkah. Kenapa? Karena orang tua dulu itu orangnya gampang, mudah, tepelit, loman. Kalau omong Jawanya loman, gampang, babari. Jadi orang dulu tuh kalau ngasih itu gampang. Ya, apa-apa ngeriung aja orang dulu Bapak. Makanya hidupnya berkah. Punya menantu ngeriung, menantunya hamil, ngeriung lagi, menantunya lahirin, ngeriung lagi. Sampai di kampung saya saking ini orangnya baik, ngasih terus sama orang, sampai mau ini nusuk hidung kerbau, sampai ngeriung habis maghrib. Saking benar-benar gampangnya orang ini. Maka orang dulu tuh mudah memberikan, punya tanahnya banyak di sekitaran ini, ngasih wakaf buat masjid, enggak sayang-sayang, kasih tanahnya buat di masjid, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan majelis taklim, tanahnya diwakaf-wakafin semua. Enggak kayak orang sekarang Bapak Ibu, tanah wakaf kadang-kadang sekarang udah dijual. Ya, orang dulu wakaf tanah tuh ke semua tempat-tempat ibadah. Kenapa? Maka hidup orang dulu jauh lebih berkah. Padahal orang dulu hidupnya tidak ada apa-apa dibanding orang sekarang. Zaman sekarang mah hidup lebih canggih. Makanya kalau ibu-ibu jamaah ada yang ngomong ibu sibuk di dapur, itu kata saya mah bohong. Apa yang tidak praktis zaman sekarang? Makan, kita masak nasi, gampang tinggal nyolong aja. Mau kita
masak air ataupun masak nasi bisa menggunakan kompor gas. Jadi kalau kita bicara sibuk dengan suami kita, apa yang kita buat sibuk? Kadang-kadang sibuk kita bukan untuk ngurus suami, tapi kadang sibuk kita ngurusin HP. Apalagi ibu-ibu muda, jam 12 malam pada belum tidur Pak Dewa. Wih, jam 12 nunggu sampai sahur masih melek, HP-nya masih online terus. Akhirnya dia kesepian, bikin status di HP, sunyi, sepi, butuh kehangatan. Giliran makan buka bersamanya dengan enak-enak, makannya enak-enak, ada ikan ini, ikan itu, cumi dan lain sebagainya. Bikin status, di foto ada tulisannya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan. Makannya enak, giliran makannya enggak enak, sama ikan teri, sama tempe, sama oncom, dia bikin status. Apa statusnya? Ternyata hidup bahagia itu sederhana. Jangan sederhana, habis uangnya itu. Giliran makan enak, bikin statusnya nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan. Gilirannya makannya enggak enak, bikin statusnya berubah. Ternyata bahagia itu sederhana. Ngomong aja uangnya udah habis. Ya. Nah, maka dari situlah maka di bulan suci Ramadan ini kembali ke fitrah. Kenapa? Kita akan hidup nanti di 11 bulan tidak punya dosa di hadapan Allah dan tidak ada kesalahan kita sesama manusia. Maka yang paling terpenting di Idul Fitri nanti, kita saling memberikan maaf dan meminta maaf. Itu yang pertama. Bapak Ibu, yang namanya memberi maaf itu pahala yang besar yang Allah janjikan kepadanya. Kenapa? Karena yang namanya memaafkan itu sulit, yang namanya memaafkan itu pahit, yang namanya memaafkan itu paling tidak bisa. Tapi kenapa Allah berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bisa memberikan maaf atas semua kesalahan orang yang telah berbuat kepadanya. Jangan punya rasa dengki. Ramadan mengangkat orang hasad, hati yang pelit, hati yang sombong, hati yang dengki, hati yang iri. Allah angkat pada bulan suci Ramadan. Penyakit iri selama sebelum Ramadan Allah angkat di bulan suci Ramadan. Ada ibu-ibu lihat tetangganya beli parabola, dia beli paramet, itu kan. Ada tetangganya beli kulkas, dianya yang masuk angin. Minta kerikin sama suami, giliran dikerik sama suami, munculnya bukan merah, malah munculnya gambar kulkas Polytron pintu 2. Itu menandakan sama suami bahwa pengen beli kulkas sama suami. Dan di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur masih dipertemukan oleh Allah. Berarti kalau kita masih diberikan Ramadan oleh Allah, Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk menghilangkan dan menghapus dosa kita. Bagi orang yang berpuasa dengan ikhlas, dengan iman, Allah bukan hapus saja dosa di masa yang akan datang, tapi juga dosa yang masa lalu. Allah semuanya akan hapus lewat Ramadan ini. Maka Bapak Ibu para hadirin yang Allah muliakan, mari sebentar lagi 10 Ramadan terakhir, mari kita perbanyak ibadah kita kepada Allah, terutama juga kita puasa di siang hari, malam hari kita tarawih dan bertadarus Al-Quran dan sekaligus bersedekah kita perbanyakkan. Kenapa? Untuk menguatkan hati kita dengan cara apa? Yang dijelaskan oleh satu kitab yang bernama Kitab Risalah Mu'awanah, bahwa untuk menguatkan hati kita memperbanyak menghayati ayat-ayat Al-Quran. Dengan kita banyak menghayati ayat Al-Quran, maka hati kita, iman kita menjadi kuat kepada Allah. Kalau orang sudah imannya kuat, dia melakukan ibadah apapun, dimanapun, seperti apapun, dia akan mudah untuk melakukannya. Dan yang kedua apa? Kunci untuk menguatkan iman kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bertafakur atas ciptaan-ciptaan Allah. Memang Bapak Ibu, yang namanya orang lagi puasa itu godaannya berat. Kita lihat makanan ini siang hari haram, kita lihat es buah siang hari haram. Istri kita tuh kalau siang hari kelihatannya cantik bener, tapi giliran malam hari boro-boro udah pakai daster, tangannya juga bau sabun bekas cuci piring.
Tapi kalau siang hari kelihatannya cantik benar. Maka kita ini Bapak Ibu, yang paling terpenting dalam hidup ini harus menerima apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah sudah merupakan takdir dari Allah. Kita ditakdirkan ibu oleh Allah. Suami kita maaf kulitnya hitam. Jangan pernah iri kepada tetangga yang suaminya kulitnya putih. Gak boleh iri sama suami orang yang kulitnya putih. Suami kita kulitnya hitam. Coba kita perbandingkan. Ibu, bapak, kalau kita beli kerbau nih mau lebaran, kerbau ini warnanya putih, namanya kerbau bule. Harganya murah, dagingnya kurang enak, peminatnya jarang. Sebab kenapa itu namanya kerbau bule? Tapi jajal kalau kerbau itu hitam warnanya, dagingnya enak, harganya mahal, peminatnya banyak. Jadi kalau ibu punya suami warna kulitnya hitam, anggap aja kerbau. Jadi nggak boleh kita iri dengan yang Allah berikan. Itu semua takdir. Ketika kita orangnya suami kita ditakdirkan oleh Allah, maaf orangnya nggak jangkung, kalau suami kita pendek, nggak boleh iri sama suami orang yang jangkung yang tinggi. Ibu bapak, ayam yang semakin ayam itu pendek, ayam itu semakin mahal harganya. Namanya ayam kapting. Jadi kalau ada suaminya pendek, istrinya pendek, anak-anaknya pendek, itu yang namanya disebut dengan keluarga ayam kaping. Jadi harus bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan dalam hidup. Enak hidup, gak perlu harus iri dengan tetangga. Ada suami tetangganya yang sayang sama istrinya, setiap minggu bawain plastik Indomaret, Alfamaret. Gak boleh iri ibu. Kenapa? Allah yang diberikan kepadanya, kita tidak tahu nikmat mana yang Allah ambil kepadanya, dan rezeki mana yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi hidup itu gak perlu iri. Banyak orang yang iri dengan apa yang Allah berikan kepada yang lain. Pernah ibu bapak ceritanya, salah satu orang pernah dia itu usahanya ngojek, dia ngojek dari seharian gak dapat penumpang palura. Begitu dia 3 hari dia gak dapat penumpang tuh 3 hari. Begitu dia putus rahmat dari Allah, akhirnya dia masuk masjid kemasan. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, ku resep amat, ku tega bener ya Allah. Saya ngojek dari 3 hari, dari sekarang sampai 3 hari yang lalu saya belum dapat penumpang satu aja ya Allah. Udahlah ya Allah ya Rabb, kalau kau tidak kasih penumpang sama saya ngojek, saya mending mati aja deh ya Allah, dimakan macan deh. Begitu dia berdoa seperti itu, diijabah langsung sama Allah. Keluar dari masjid, macannya gede ngadang di depan pintu. Begitu dia lihat macan, dia ketakutan orang ojek ini. Masuk lagi ke masjid, bilang sama Allah, berdoa lagi sama Allah, ya Allah ya Rabb, orang begitu aja kok diambil hati. Ini zaman sekarang tuh kayak gitu, ngatur sama Allah. Ya Allah, apalagi pemuda-pemudi minta pasangan yang apa yang dia impikan sama Allah. Boleh kita minta. Semua manusia punya keinginan, manusia punya cita-cita. Namun semua yang mengabulkan keinginan dan cita-cita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini minta berdoa sama Allah, ya Allah, bila dia jodohku, jodohkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, tolong ya Allah, gimana kek caranya? Jadi ngatur sama Allah. Nah, lewat Ramadan ini ada 3 doa mustajab yang jangan sampai kita tinggalkan. Pertama, menjelang berbuka puasa kita berdoa minta sama Allah. Yang kedua, di waktu sahur itu doa yang diijabah. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa selain dia mendapatkan pahala langsung dari Allah, juga dia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baiklah ibu bapak yang sangat saya hormati, ceramah saya ini kalau nggak campur Jawa kayaknya kurang lancar.
Jadi mohon maaf karena saya mau bahasa Sunda, takut Sunda saya kasar, jadi nggak enak sama jamaah yang lain. Jadi bahasa Indonesia, insya Allah kita jalinan silaturahmi. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama Pak Lurah, tapi mudah-mudahan ke depan di tahun yang akan datang kita masih dipertemukan dan dikembalikan oleh Allah dengan hal yang sama. Barangkali Bapak Ibu yang kurang puas, yang memang lihat nanti, barangkali tausiah saya, insya Allah nanti hari Minggu depan saksikan di layar kaca ibu bapak di rumah di gelombang TV One. Di situ hari Minggu jam 1 silakan ibu bapak lihat, insya Allah saya tidak ada. Barangkali itulah yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada mawar yang tak berduri, dan tidak ada kentut yang tak bau, dan tidak ada hidung yang tak berpupil. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.